Tapi yang paling penting, dia setuju dan mengakui bahwa dialah penyebab luka tusuk yang diterima Tuan Abomseli. Model OnlyFans, Courtney Clenny, menghadapi konsekuensi atas kematian pacarnya akibat penusukan lebih dari 4 tahun setelah dia membunuhnya. Darah pacarku ada di seluruh tubuhku. Keluarga Christian Abomseli berbicara kepada pembunuhnya. Tidak ada keluarga yang seharusnya mengalami apa yang harus dialami oleh keluarga Abomseli. Namun, pengacara Courtney dan orang tuanya mengatakan bahwa dia adalah korban, meskipun telah mengaku bersalah. Putusan hari ini menunjukkan banyak hal tentang kualitas kasus negara bagian terhadap Courtney. Saya Anne Anjanette Levy, dan ini adalah Crime Fix. Courtney Clenny telah berada di penjara selama tepat 4 tahun. Karirnya sebagai model OnlyFans terhenti secara mendadak setelah dia menikam pacarnya, Christian Toby Abomseli, hingga tewas. Model OnlyFans tersebut telah menghadapi dakwaan pembunuhan atas penikaman Christian. Tidak pernah ada keraguan bahwa Courtney adalah penyebab kematian Christian. Tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana dan mengapa hal itu terjadi. Sekarang, Courtney telah mengubah pengakuannya dari tidak bersalah atas dakwaan pembunuhan itu menjadi bersalah. Tetapi dia tidak mengaku bersalah atas pembunuhan. Dia akan masuk penjara, tetapi tidak selama yang mungkin Anda bayangkan. Sebelum saya membahas pengakuan Courtney dan hukumannya, mari kita lihat kembali rekaman kamera tubuh dari hari itu. Kamu bisa bangun sekarang. Kenapa kamu harus menahannya di seberang? Maksudku, biarkan aku berharap apa yang terjadi. Itu terjadi pada 3 April 2022 saat polisi datang ke kondominium. Courtney Clenny tinggal bersama Christian Abomseli. Courtney telah menikam Christian saat salah satu dari banyak-banyak pertengkaran mereka dan kamera tubuh polisi sedang merekam. Aku... Itu tujuanku. Tunggu. Aku tidak ada di sana. Teman-teman, tenang. Padahal bukan begitu. Tenang. Kalian, Jangan tenang. Tenang. Cita. Apa-apa, ada apa ini? tunggu. Tunggu, bangun saja. Tentang apa? Tolong. Tenang saja, duduklah. Oke, duduk ah. Biarkan aku duduk dulu. Oke. Sayangan sini, duduk saja. Duduk. Courtney Clenny telah menikam Christian Abomseli di kondominium mereka. Unit pembunuhan yang meminta DB. Tunggu, apa dia sudah meninggal? Dengar. Terima Oke, kasih. tidak, aku akan Duduk. Aku baru Katakan dengar saja. dia belum meninggal. Apa benar? Kami tidak tahu. Tidak. Mereka Dia sedang berada di membawanya rumah ke sakit sekarang. Aku harus berada di rumah sakit bersamanya. Tidak, kamu tidak boleh masuk. Kenapa? Karena kami sedang melakukan penyelidikan. Itu gratis. Itu membela diri. Maksudku, aku membela diri. Maksudku, ibuku sedang ditelepon. Baiklah, dengar. Para detektif akan datang. Kamu akan bicara dengan mereka. Lalu Tapi aku kamu akan mengeluarkan menjelaskan darah. dari pihakmu. Aku terlihat seperti orang gila. Aku memeluknya saat dia mengeluarkan banyak darah, mencoba menghentikan pendarahannya. Oke, baiklah. Jadi kalian mulai bertengkar. Lalu apa yang terjadi? Dia membantingku ke dinding. Dia bilang padaku, maksudku, kamu kelihatan seperti ini. Dia tidak pernah benar-benar menyuruhku seperti ini hal yang gila, tapi seperti Oke, hal-hal jadi seperti dia itu. begitu. Tapi maksudku, aku tidak bisa. Lalu Jadi dia membaringkanku melemparmu di ke lantai. dinding. Lalu dia membaringkanku di lantai, mencekik. Itu Apakah sudah dia terjadi 2 mengatakan kali sesuatu sebelumnya. padamu? Tapi dia seperti wajah seperti itu, seperti saat aku benar-benar ketakutan dan aku berusaha mendorongnya pergi. Maksudku, dia tidak mau pergi. Setelah dia pergi, lalu aku menyapa ibuku. Oke. Lalu aku masuk ke ruangan lain dan berbicara dengan ibuku. Aku menangis dan bilang seperti, ada sesuatu yang terjadi. Aku nggak tahu apa yang terjadi dengan Christian. Dan aku cuma menangis saja. Pokoknya begitu. Lalu aku masuk ke dapur dan dia mulai seperti menerjang ke arahku. Aku bilang, aku akan melempar ini ke kamu. Dan dia bilang, lakukan saja. Lalu dia terus menerjang ke arahku. Tapi dia sebenarnya jauh dan aku sama sekali nggak pernah menyangka. Dia seperti, Dia menggambar patung Aku yang aku takut. gunakan. Enggak. Aku bilang aku cuma memegangnya supaya dia nggak mendekatiku. Intinya begitu. Beberapa bulan kemudian, pada Agustus 2022, Courtney didakwa membunuh Christian meskipun dia mengaku membela diri. Bukti menunjukkan bahwa dia menelpon ibunya sebelum menelpon 911. Dan lebih banyak bukti muncul yang menunjukkan bahwa Courtney sering bersikap kasar terhadap Christian. Kasus ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan diperkirakan akan disidangkan sampai akhirnya tidak jadi. Sebagai antisipasi atas pengakuan ini, negara bagian telah mengajukan surat dakwaan yang diubah dengan menuntut terdakwa atas 1 dakwaan pembunuhan tanpa rencana dengan senjata mematikan. Ini adalah tindak pidana
pidana tingkat pertama yang dapat dihukum hingga 30 tahun penjara negara bagian. Itu mengubah skor pedoman hukumannya dari sebelumnya menjadi sekarang 124,5 bulan di penjara negara bagian hingga 30 tahun di penjara negara bagian. Saya menyerahkan. Perjanjian pengakuan bersalah tertulis yang ditandatangani tidak hanya oleh pihak negara terdakwa tetapi juga semua pengacaranya. Bagian utama dari hakim ini adalah bahwa dia mengaku bersalah atas surat dakwaan yang diubah ini terhadap dakwaan yang baru saja diumumkan. Ada uraian fakta yang merupakan bagian dari kesepakatan pengakuan bersalah ini. Kami akan meminta Yang Mulia untuk membacanya. Dia akan menyetujui uraian fakta tersebut. Tapi yang paling penting, dia setuju dan mengakui bahwa dialah penyebab luka tusuk yang diterima Tuan Abomseli. Dan kemudian dia bertanggung jawab secara pidana atas tindakannya. Sebagai bagian dari kesepakatan pengakuan bersalah ini, negara bersedia menerima pengakuan bersalahnya. Kami telah membahas hal ini secara panjang lebar dengan keluarga terdekat dan tentu saja dengan Tuan Handfield. Dan tentu saja, ketika ada kesepakatan, tidak ada yang merasa senang pada akhirnya. Dan kami memahami hal itu. Namun, kesepakatan yang bersedia diterima oleh negara adalah bahwa terdakwa akan dinyatakan bersalah. Dia akan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara negara bagian, diikuti dengan 5 tahun masa percobaan dengan wajib lapor. Sebagai bagian dari masa percobaannya, dia harus menjalani evaluasi dan perawatan kesehatan mental. Ada jangka waktu di mana dia harus menyelesaikannya. Itu adalah bagian dari kesepakatan pengakuan bersalah. Evaluasi dan perawatan penyalahgunaan zat. Itu juga merupakan batas waktu yang akan tercantum dalam perjanjian. Dan kemudian 60 hari, Yang Mulia. Lalu program intervensi pelaku kekerasan. Jika dia melanggar masa percobaannya dengan cara apapun, kapan saja, dia setuju untuk diekstradisi kembali ke Florida. Dan juga dia akan kembali menghadapi pedoman hukumannya, yaitu 124,5 bulan di penjara negara bagian hingga 30 tahun di penjara negara bagian. Meskipun tidak secara spesifik tercantum dalam kesepakatan pengakuan bersalah ini, Jaksa Negara Bagian telah meminta saya untuk membahas topik ini secara khusus. Bahwa Anda tahu, ini dibahas dan penting, bahwa tidak ada seorang pun yang merupakan pembunuh terpidana. Untuk membunuh seseorang, jika seseorang dinyatakan bersalah atas pembunuhan, mereka tidak boleh mendapatkan keuntungan finansial akibat dari itu. Itu adalah Statuta Florida 944.512. Ini pada dasarnya adalah versi kami dari Undang-Undang Son of Sam. Tetapi ini adalah hak jaminan berdasarkan undang-undang yang otomatis melekat. Dan jika kantor Jaksa Agung memutuskan untuk mengajukan semacam hak jaminan atau proses terkait, maka kami akan mendukung mereka dalam hal itu. Kami percaya bahwa tidak ada seorang pun yang seharusnya mendapatkan keuntungan finansial dari membunuh seseorang. JD Courtney Clenny mengaku bersalah atas pembunuhan tanpa sengaja dan akan menjalani hukuman 6 tahun penjara. Dia sudah ditahan selama 4 tahun. Jika dia berperilaku baik, dia bisa bebas dalam waktu kurang dari 2 tahun. Bagian terakhir itu sangat menarik, karena Jaksa Negara Bagian percaya Courtney Clenny mungkin akan mencoba mendapatkan keuntungan finansial dari kasus pidana ini. Pengacaranya, Frank Prieto, membantah hal itu. Ya, saya memang punya hak untuk berbicara atas nama klien saya, jadi saya akan mencatat bahwa kami percaya undang-undang itu tidak konstitusional. Itu bukan masalah untuk kesepakatan pengakuan bersalah, seperti yang dikatakan Tuan Hanwell. Itu 100% akurat. Namun, kami tetap berhak untuk menantang hal itu di masa depan. Kami tidak berpikir itu konstitusional, dan itu akan kami tantang jika Jaksa Agung manapun mencoba menegakkannya. Tapi itu adalah argumen untuk lain waktu, jika memang muncul. Jika Anda suka menggali detail kasus kejahatan seperti saya, Anda harus mengunduh aplikasi Law and Crime Plus. Jika Anda belum mencobanya, berikut 3 alasan untuk segera bergabung hari ini. Yang pertama, Anda mendapatkan akses penuh. Tonton acara terbaik dari Law and Crime dan Court TV tanpa iklan sama sekali. Yang kedua, berkas kasus. Anda mendapatkan akses mendalam ke bukti persidangan mentah, termasuk rekaman kamera tubuh, panggilan 911, foto-foto TKP, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, gratis selama 30 hari. Kami memberikan semua penonton kami 1 bulan penuh untuk mencobanya tanpa resiko sama sekali. Jadi kunjungi lawandcrimeplus.com, masukkan kode promo CrimeFix, dan mulai jelajahi hari ini. Lalu saatnya mendengarkan secara pasti apa yang telah disepakati oleh jaksa dan pihak pembela. Negara bagian Florida dan terdakwa setuju dengan uraian fakta berikut. A. Christian Abomseli selanjutnya disebut korban dan terdakwa mulai berkencan pada akhir tahun 2020. Hubungan mereka didefinisikan oleh para pihak sebagai sangat penuh gejolak dan sering bertengkar. Karena keduanya telah terlibat dalam banyak insiden kekerasan dalam rumah tangga. B. Korban dan terdakwa pindah ke Florida Selatan pada Januari 2022. Mereka tinggal di sebuah kondominium yang terletak di Juan Correzo Residences yang berada di Miami-Dade County. Ada banyak keluhan yang dibuat oleh para penghuni dan staf keamanan terhadap pasangan tersebut selama 3 bulan mereka tinggal di kompleks itu.
Akibatnya, perusahaan pengelola sedang dalam proses mengusir pasangan tersebut. C. Pada tanggal 3 April 2022, polisi Miami dan pemadam kebakaran dan penyelamat Miami mendatangi kondominium mereka setelah ada panggilan 911 yang melaporkan adanya penusukan. Petugas menemukan korban dengan 1 luka tusuk di dada. Setelah kejadian tersebut, terdakwa memberikan pernyataan dengan sadar, dengan penuh pemahaman, dan secara sukarela kepada polisi yang mengonfirmasi bahwa dialah yang bertanggung jawab atas penusukan itu. Pisau tersebut menembus sekitar 8 cm ke dalam dada korban, menusuk arteri sublahia kanan. Korban dibawa ke rumah sakit Jackson Memorial, di mana ia meninggal akibat luka-lukanya. Dan kemudian saatnya mendengar keterangan Courtney Clenny. Apa yang akan dia katakan? Ya, Bu. Angkat tangan kanan Anda, Bu. Apakah Anda, Sersan Swafford, dalam kesaksian yang akan diberikan, bersedia mengatakan yang sebenarnya, seluruh kebenaran, dan tidak lain selain kebenaran? Anda bisa menurunkan tangan Anda. Silakan sebutkan nama lengkap Anda untuk dicatat. Kapan tanggal lahir Anda? Sampai tingkat apa Anda menempuh pendidikan di sekolah? Saya memiliki ijazah GED. Apakah Anda memiliki riwayat penyakit mental? Penyakit. Saya didiagnosis dengan PTSD berat. Apakah Anda saat ini sedang dipengaruhi oleh obat-obatan terlarang, alkohol, atau obat resep? Tidak, Bu. Apakah Anda sudah memahami semua yang telah dibicarakan dengan pengacara Anda sebelum datang ke pengadilan, serta apa yang sedang kita lakukan di pengadilan hari ini? Iya, Bu. Saya mengerti, Anda ingin mengaku bersalah atas tuduhan pembunuhan tanpa rencana sebagai bagian dari kesepakatan yang baru saja dibacakan di dalam catatan. Apakah ada orang lain, termasuk pengacara Anda sendiri, yang menjanjikan sesuatu selain itu kepada Anda? Tidak. Apakah ada yang memaksa, mengancam, atau menekan Anda untuk menerima kesepakatan pengakuan bersalah saat ini? Tidak. Apakah Anda mengerti bahwa jika Anda bukan warga negara Amerika Serikat, pengakuan bersalah ini akan mengakibatkan konsekuensi imigrasi yang negatif seperti deportasi atau pengusiran? Ya. Apakah Anda sudah berbicara dengan pengacara Anda tentang hal itu, dan apakah Anda masih ingin menerima kesepakatan pengakuan bersalah ini setelah mengetahui hal tersebut? Ya. Apakah Anda mengerti bahwa Anda melepaskan hak Anda untuk menjalani persidangan? Ya, saya mengerti. Apakah Anda mengerti bahwa Anda melepaskan hak Anda untuk tetap diam, dan bahwa diam Anda tidak dapat digunakan melawan Anda di persidangan? Ya. Apakah Anda mengerti bahwa Anda melepaskan hak Anda untuk bersaksi? Ya. Apakah Anda mengerti bahwa Anda melepaskan hak Anda untuk menghadapi, memeriksa sila, dan menghadirkan saksi? Apakah Anda mengerti bahwa Anda melepaskan hak Anda untuk meminta negara bagian Florida membuktikan kasus ini tanpa keraguan yang masuk akal? Ya. Apakah Anda mengerti bahwa Anda melepaskan hak Anda untuk mengajukan banding? Ya. Pertanyaan berikut ini tidak berkaitan dengan denda atau kasus tertentu, tetapi saya harus menanyakannya di setiap kasus. Apakah Anda mengerti jika tindak pidana yang Anda akui dalam pengakuan bersalah ini bersifat kekerasan seksual atau bermotif seksual, atau jika Anda sebelumnya pernah dihukum karena pelanggaran seperti itu, pengakuan bersalah ini dapat mengakibatkan penahanan sipil secara paksa sebagai predator seksual yang melakukan kekerasan setelah Anda menyelesaikan masa hukuman Anda? Ya, saya mengerti. Apakah Anda mengerti jika Anda melanggar syarat dan ketentuan masa percobaan Anda bisa menghadapi hukuman hingga 30 tahun di penjara negara bagian? Ya. Bu. Apakah Anda masih ingin mengaku bersalah? Apakah Anda mengaku bersalah karena Anda memang bersalah dan Anda menyampaikan pengakuan bersalah ini demi kepentingan terbaik Anda? Ya. Bu. Apakah Anda sudah berbicara dengan pengacara Anda tentang pengakuan ini? Apakah mereka sudah menjawab semua pertanyaan Anda? Ya, Bu. Apakah Anda membutuhkan waktu lebih lama untuk mendiskusikan pengakuan ini dengan pengacara Anda? Tidak, Bu. Apakah Anda puas dengan pernyataan-pernyataan tersebut? Courtney Clenny, setelah mengklaim pembelaan diri selama 4 tahun, akhirnya mengakui bahwa dia membunuh Christian Abomsely, pacarnya, yang telah beberapa kali dia serang. Jika Courtney melanggar masa percobaannya, dia bisa dipenjara hingga 30 tahun. Kemudian sebuah pernyataan dibacakan atas nama Ibu Christian Abomsely. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas pelindungan dan bimbingannya kepada keluarga kami selama 4 tahun terakhir ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada para pengacara, Kantor Kejaksaan Negara Bagian, Larry Hanfield, dan semua orang yang telah membantu memastikan bahwa suara Christian dan suara keluarga kami didengar. Saya berterima kasih kepada keluarga dan teman-teman kami yang telah menelpon, mendoakan kami, menanyakan kabar kami, dan mendampingi kami melalui perjalanan yang sangat-sangat sulit ini. Saya adalah ibu dari Christian. Kata-kata tidak akan pernah bisa sepenuhnya menjelaskan bagaimana kematian Christian telah memengaruhi hidup saya dan kehidupan semua orang di keluarga kami. Rasanya terlalu banyak kepedihan untuk diungkapkan lewat tulisan. Pada tanggal 4 April 2022,
Saat saya sedang bekerja, saya menerima telepon yang seharusnya tidak pernah diterima oleh orang tua manapun. Saya diminta untuk memberikan persetujuan agar mata putra saya didonorkan. Saya baru saja berbicara dengannya sehari sebelumnya dan sama sekali tidak tahu bahwa dia telah dibunuh. Itu adalah hari tergelap dalam hidup saya. Dan kegelapan itu terus berlanjut ketika saya mengetahui bahwa Christian telah dibunuh oleh pacarnya, Courtney Clenny, seseorang yang telah dia percayai dan cintai. Sejak April 2022, saya hidup dengan ketakutan, kecemasan, malam-malam tanpa tidur, patah hati, dan air mata yang tak terhitung jumlahnya. 4 tahun kemudian, masih ada malam-malam ketika saya tidak bisa tidur. Ada saat-saat ketika pikiran saya kembali ke detik-detik terakhir dalam hidup Christian. Sebagai ibunya, pikiran-pikiran itu sangat sulit untuk saya tanggung. Ada kebahagiaan dalam hidup saya dan dalam kehidupan keluarga kami sebelum Christian meninggal yang belum pernah benar-benar kembali. Namun, kematiannya tidak hanya memengaruhi saya. Itu memengaruhi seluruh keluarga saya, termasuk kakak laki-lakinya, Jeffrey, sepupu-sepupunya yang dibesarkan seperti saudara kandung, dan neneknya, yang sangat mencintainya dan memanggilnya si kesayangannya. Kami semua harus belajar bagaimana hidup dengan kekosongan yang tidak bisa diisi. Tapi saya tidak ingin Christian hanya dikenang karena cara dia meninggal. Christian adalah putra saya. Semua orang yang mengenal Christian, yang benar-benar mengenalnya, bisa membuktikan bahwa dia berhati baik, penuh kasih, ramah dan sopan. Dia peduli pada orang lain. Saya ingat suatu hari ketika Christian dan saya sedang berkendara ke sebuah toko. Saya berhenti dan saya akan memberikan beberapa dolar kepada seorang tunawisma. Christian mendorong saya untuk melakukan jauh lebih dari itu. Itu adalah momen kecil, tapi itu menunjukkan betapa baik hatinya. Dia melihat sesama manusia yang membutuhkan bantuan, dan dia ingin memastikan bahwa orang itu punya cukup. Christian, aku sangat bangga padamu. Aku sangat bangga karena aku punya kehormatan menjadi ibumu. Itulah kenangan yang tidak akan pernah bisa diambil siapapun dari kita dan dariku. Tidak ada yang bisa menghapus rasa sakit di hari ketika aku menguburkan putraku. Tidak ada yang bisa menggambarkan bagaimana rasanya bagi seorang ibu berdiri di makam anaknya. Ada juga hal-hal yang kini tak akan pernah kualami lagi setelah dia tiada. Ulang tahun, hari libur yang tidak akan kami rayakan bersamanya. Percakap yang tidak akan pernah kami lakukan, pribadi yang akan terus berkembang. Kehilangan-kehilangan itu terus berlanjut, jauh setelah sidang pengadilan hari ini berakhir. Selama lebih dari 4 tahun, kami hidup dengan kehilangan itu setiap hari dan menunggu pertanggungjawaban. Hari ini menutup satu babak hukum, tapi itu tentu saja tidak mengakhiri kesedihan kami. Tidak ada hukuman, tidak ada pengakuan bersalah yang bisa mengembalikan putra saya kepada saya. Satu-satunya harapan saya adalah meneruskan kenangan tentang dirinya dan terus berusaha sembuh sebagai sebuah keluarga. Doa saya adalah, setelah hari ini, Christian tidak akan lagi diingat oleh masyarakat hanya sebagai nama yang terkait dengan kasus kriminal. Dia adalah seorang putra. Dia adalah seorang saudara laki-laki. Dia adalah seorang sepupu. Dia adalah seorang keponakan dan seorang cucu laki-laki. Dia adalah seorang teman bagi banyak orang. Dia dicintai. Dia punya masa depan dan hidupnya berharga serta berarti. Sebagai keluarga, kami adalah orang-orang yang sangat tertutup. Kami telah menanggung kehilangan ini, sementara banyak aspek kehidupan dan kematian Christian telah dibicarakan secara publik dan tidak akurat untuk mendukung narasi yang dibuat oleh Courtney, orang yang telah mengambil nyawa putra saya. Ada bagian dari kesedihan kami yang hanya milik kami, dan saya memilih untuk menjaga hal-hal itu tetap dalam keluarga kami. Tapi saya ingin pengadilan ini memahami hal ini. Kehilangan Christian tidak berakhir pada tanggal 4 April 2022. Kami menanggungnya setiap hari. Dan pernyataan lain dibacakan atas nama seluruh keluarga Abomseli. Pada tanggal 4 April 2022, Christian Abomseli mengalami kematian yang menyakitkan dan tragis di tangan orang yang ia cintai. Sayangnya, orang itulah yang pada akhirnya mengambil nyawanya. Christian sangat mencintai. Cintanya lah yang membuatnya tetap bertahan.
Bahkan setelah sebelumnya wajahnya disayat, sebelumnya ditusuk di kaki, Courtney, dia kemudian menulis bahwa cintanya pada akhirnya akan membuatnya terbunuh. Dalam banyak hal, dia telah meramalkan kematiannya sendiri di tangan Courtney Clenny. Sayangnya, seperti begitu banyak orang, individu yang terjebak dalam hubungan yang tidak penuh cinta, hanya hubungan yang merusak katanya. Dan kita di sini hari ini karena apa yang dia yakini menjadi kenyataan. Dengan menyelesaikan kasus ini hari ini melalui pengakuan bersalah, Courtney Clenny menghindari pengadilan oleh juri sesamanya. Namun, itu tidak akan pernah bisa menghindari penilaian akhir dan mutlak atas perilaku siapapun. Penghakiman itu hanya bisa dijatuhkan oleh pencipta kita, Tuhan yang Maha Kuasa kita. Tindakanmu, kamu perlu tahu saat kamu duduk di sini hari ini dan saat kamu menyelesaikan masa hukumanmu, bahwa kamu telah meninggalkan keluarga Amoselo dengan kekosongan yang tidak akan pernah bisa terisi. Rasa sakit yang terus dirasakan hingga hari ini sama perihnya seperti saat mereka mengetahui kematiannya yang terlalu dini. Itu adalah rasa sakit yang tidak akan pernah benar-benar hilang. Akan selalu ada satu kursi kosong saat keluarga berkumpul di hari libur. Keluarga Ambasali telah dipaksa untuk menjadi bagian dari sebuah kelompok yang seharusnya tidak diinginkan oleh keluarga manapun. Dan sebagai sebuah keluarga, para ibu dari anak-anak yang dibunuh. Sebagai keluarga, kami masih belum bisa menerima kenyataan bahwa Christian telah ditusuk. Sementara kamu tetap berbicara di telepon dengan ibumu. Kamu lalu menelpon petugas keamanan di bawah, dan kemudian panggilan ketiga dan terakhir kamu, yang seharusnya menjadi panggilan pertama kamu, adalah kelayanan darurat 911. Sementara itu, kamu tidak memberikan tindakan penyelamatan apapun untuk mencoba menyelamatkan nyawa Christian. Bagi kami, itu tidak manusiawi. Christian adalah anak seseorang, saudara laki-laki seseorang, keponakan seseorang, sepupu seseorang, teman seseorang, dan yang paling penting, dia sangat dicintai. Hidupnya memiliki makna. Dia punya masa depan, dan keluarganya pantas untuk tumbuh bersamanya. Dia dirampok. Dari semua hal itu, sementara kamu masih memiliki semuanya untuk dinikmati. Tidak ada yang bisa mengembalikan Christian. Tidak ada yang bisa menghapus apa yang telah terjadi. Dan tidak ada yang bisa mengisi ruang yang akan selamanya kosong. Kosong. Kami akan membawa kenangan Christian, cintanya, dan warisannya sepanjang sisa hidup kami. Saya berterima kasih kepada pengadilan karena telah memberi kami sebagai keluarga kesempatan untuk menjadi. Dan untuk memberkati hal ini sebagai bagian dari catatan. Tapi terakhir, melalui semua ini, kami bahkan tidak pernah menerima permintaan maaf dan pengakuan atas kehilangan yang mengubah hidup kami selamanya. Jadi Courtney Clenny akan masuk penjara, tapi suatu hari nanti dia akan bisa melanjutkan hidupnya. Dan sepertinya ada sesuatu yang sedang direncanakan di mana dia bisa menghasilkan uang ketika dia keluar nanti. Kasus-kasus umumnya diselesaikan melalui pengakuan bersalah sebelum persidangan. Ini tidak berbeda dengan kasus-kasus lainnya. Hal terpenting adalah
Keluarga ingin seseorang bertanggung jawab dan keluarga melihat hal itu hari ini. Dia akan menyandang status terpidana seumur hidupnya. Dia akan menjadi ketika dia keluar dari penjara, dia akan menjalani masa percobaan selama 5 tahun. Jika dia melanggar masa percobaan, tindak pidana berat yang dia akui itu membuatnya terancam penjara 30 tahun. Jadi berapa lama pun yang bisa mengembalikan Christian, keluarganya sudah menyadari hal itu. Tapi setidaknya ini memberi mereka kesempatan untuk mencoba berdamai dengan pengalaman yang sangat traumatis dan mengubah hidup ini. Tidak ada keluarga yang seharusnya mengalami apa yang harus dialami keluarga Ambaseli. Dan mereka mengetahui kematiannya melalui panggilan telepon seseorang dari Miami meminta untuk mendonorkan organnya. Itu adalah panggilan terburuk yang harus diterima siapapun. Apakah keluarga mengharapkan untuk mendengar kabar dari Courtney Clemens hari ini? Apakah mereka ingin mendengar kabar darinya hari ini? Ya, saya rasa tidak ada yang bisa dia katakan yang dapat mengubah apa yang sudah terjadi. Saya pikir seharusnya dia setidaknya meminta maaf. Tapi bahkan permintaan maafnya pun tidak akan menghapus apa yang dia lakukan pada bulan April 2022. Tapi kalau dia tidak melanggar masa percobaannya, dia akan bebas dalam 2 tahun. Apakah itu sulit untuk diterima? Itulah kenyataan dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana ketika Anda berurusan dengan pengakuan bersalah adalah saling memberi dan menerima. Saya mewakili keluarga. Saya tidak mewakili kantor kejaksaan negara. Berdasarkan keinginan agar masalah ini segera selesai, keluarga sudah mengetahuinya dan mengizinkan penyelesaian dilakukan seperti yang terjadi hari ini. Dengan semua itu dan Courtney mengaku bersalah atas pembunuhan tidak berencana dengan senjata mematikan, pengacaranya Frank Prieto mengatakan bahwa Courtney Clenny adalah korban kekerasan dalam rumah tangga. Bukti yang diajukan, termasuk kesaksian saksi mata independen, catatan medis, laporan keamanan polisi, dan kesaksian ahli. Kami memiliki banyak ahli dalam kasus ini. Semua ini mendukung, semua ahli, semua video, semua bukti mendukung bahwa sebenarnya Nona Clenny, Courtney Clenny, adalah korban kekerasan dalam rumah tangga dalam kasus ini. Dan tindakan yang dia ambil malam itu, kami mendukungnya. Bahwa dia melakukannya untuk melindungi nyawanya sendiri. Seperti yang Anda dengar dia katakan di pengadilan hari ini, dia menerima kesepakatan ini. Karena itu demi kepentingan terbaiknya. Jadi Anda mendengarnya sendiri tadi. Frank Prieto mengatakan Courtney adalah korban. Dan dia mengatakan hukuman 6 tahun yang diterimanya mencerminkan hal itu. Diikuti dengan 5 tahun masa percobaan. Jadi kalau Anda pikirkan, semua pemberitaan negatif, semua publisitas, semua orang yang meragukan berkata, Courtney itu gila. Lihat video-video ini. Vonis hari ini menunjukkan banyak hal tentang kualitas kasus penuntut terhadap Courtney. Pedoman hukumannya untuk dakwaan awalnya, yaitu pembunuhan tingkat 2, jauh di atas 20 tahun. Bahkan pedoman hukumannya untuk dakwaan pembunuhan tanpa sengaja pun lebih dari 10 tahun, atau hampir 12 tahun. Kami menyelesaikan kasus ini dengan hukuman 6 tahun. Dia sudah menjalani 4 tahun, dan kebetulan tepat 4 tahun sejak dia ditangkap di Hawaii pada 10 Agustus 2022. Jadi pikirkan itu, hukumannya 6 tahun. Seharusnya dia mendapat minimal 10 tahun untuk pembunuhan tidak disengaja, dan minimal 20 tahun lebih untuk pembunuhan tingkat 2. Sabrina akan menjelaskan beberapa alasan faktual mengapa itu terjadi dan mengapa kita memiliki sebuah penyelesaian yang menunjukkan banyak hal. Ada banyak komentar selama 4 tahun terakhir. Hasil hari ini tidak didorong oleh opini publik, tetapi oleh bukti. Vonis ini mencerminkan keinginan Courtney untuk mendapatkan kepastian. Dalam proses tersebut dan tidak menyerahkan perkara ini kepada juri sejawat. Kamu tahu, di sini di Florida, sampai Mahkamah Agung memutuskan lain, kita hanya berhak atas 6 orang juri.
Pengacara Courtney Cloney yang lain, Sabrina Puglisi, membicarakan tentang bukti-bukti yang akan diajukan di persidangan, yang akan mencakup kesaksian dari seorang ahli tentang perempuan yang mengalami kekerasan. Dan izinkan saya juga memperjelas tentang apa yang tidak berubah dalam kasus ini sejak hari pertama. Kami mengatakan bahwa Courtney Cloney adalah korban kekerasan dalam rumah tangga, dan kami mengatakannya lagi hari ini. Ini bukanlah sesuatu yang kami minta siapapun untuk percaya begitu saja. Sejak awal, kami mengatakan bahwa bukti-buktinya akan mendukung pembelaan kami. Dan bukti yang kami siapkan untuk diajukan di depan juri, termasuk saksi-saksi independen yang tidak memiliki kepentingan dalam kasus ini. Ada seorang tetangga, Arthur Cup, yang datang secara sukarela untuk berbicara kepada polisi tentang apa yang dia lihat sekitar seminggu sebelumnya. Dia menyaksikan Courtney berulang kali dipukul oleh Abum Saleh. Dan ketika Abum Saleh melihat ada seseorang yang memperhatikannya dari seberang, dia menutup tirai. Seorang pegawai toko di dekat rumah mereka menyaksikan Courtney masuk ke toko dengan memar di lengannya. Dan pada suatu kesempatan, dia melihat Abum Saleh menarik dan menyudutkannya. Itu termasuk tanggapan dari pihak gedung, keamanan, dan polisi dalam beberapa minggu sebelumnya, termasuk satu kejadian hanya beberapa hari sebelumnya ketika petugas menemukan Courtney ketakutan dan meminta bantuan, meminta perintah larangan mendekat terhadap Christian Abum Saleh. Itu juga termasuk catatan medis yang mendokumentasikan cedera berulang selama hubungan mereka. Dan juga termasuk Dr. Lenora Walker, psikolog yang pertama kali mendefinisikan sindrom perempuan korban kekerasan. Dan Dr. Stephanie Eckel yang siap menjelaskan bagaimana bertahun-tahun penyiksaan membentuk ketakutan Courtney dan tindakannya pada hari itu. Apa yang akan ditunjukkan oleh bukti tersebut adalah bahwa pada tanggal 3 April 2022, Courtney telah dicekik oleh Christian Alamseli, seorang pria yang jauh lebih besar dan lebih kuat darinya. Ketika dia menerjang ke arahnya, Courtney melemparkan pisau karena takut akan nyawanya. Menyelesaikan kasus ini bukan berarti menarik kembali kebenaran. Orang tua Courtney Cloney, Kim dan Deborah Cloney, pada awal kasus ini didakwa dengan penggunaan komputer tanpa izin. Mereka dituduh mengakses komputer Christian Abum Saleh tanpa izin. Namun seorang hakim kemudian membatalkan dakwaan tersebut. Kim Cloney berbicara tentang putrinya dan pengalaman tersebut. Proses ini telah membuka mata kami terhadap kekurangan dalam sistem peradilan kami. Sebagai contoh, saya dan istri saya ditangkap hanya karena mendukung putri kami. Itu adalah peringatan keras yang sangat menakutkan tentang apa yang bisa terjadi ketika lembaga pemerintah dibiarkan bertindak tanpa pengawasan. Tapi hari ini adalah saatnya melangkah maju dari semua itu. Yang penting bagi saya sekarang adalah untuk pertama kalinya dalam lebih dari 4 tahun, akhirnya sudah mulai terlihat. Courtney memiliki masa depan di depannya. Sebagai ayahnya, saya menantikan hari di mana dia bisa mulai membangun kembali hidupnya. Saya menantikan hari di mana saya bisa duduk berhadapan langsung dengannya dan memeluknya dan memberitahunya betapa saya sangat mencintainya. Saya ingin mengatakan sesuatu tentang keluarga kami yang jauh lebih besar. Dan itu adalah keluarga besar kuasa hukum kami. Frank sudah mendampingi kami sejak awal. Saya menelpon Frank tiba-tiba pada Minggu malam. Dia sedang makan malam dan dia langsung meninggalkan apa yang sedang dia lakukan. Karena dia tahu bahwa saya membutuhkannya. Dan karena itu, putri saya juga membutuhkannya. Dia memeluk saya pada hari pertama itu, memeluk saya untuk saya. Dan DA telah bersama kami sejak saat itu. Beberapa bulan kemudian, kamu tahu, saya juga ingin mengakui paralegalnya Pam. Dia juga sudah ada di sini sejak hari pertama. Beberapa bulan kemudian, setelah Courtney ditangkap, Sabrina dan Diane bergabung dengan kami. Dan saya ingin memberitahu mereka bahwa mereka lebih tangguh daripada pria manapun yang saya kenal di Texas. Jadi mereka memang benar-benar begitu. Benar-benar petarung sejati dan cantik pula. Dengan semua pernyataan dukungan untuk Courtney Cloney dan keyakinan pembela bahwa bukti menunjukkan bahwa dia adalah korban kekerasan dalam rumah tangga, mengapa tidak menjalani persidangan? Menimbang ini adalah sebuah keseimbangan. Bukti dalam kasus ini akan sangat memberatkan di persidangan di pihak pembela. Tapi Anda tidak pernah tahu apa yang akan dilakukan oleh juri. Mereka mungkin terpaku pada suatu komentar atau ekspresi wajah seseorang. Mereka mungkin tidak menyukai saya. Mereka pasti akan menyukai Sabrina, tapi mereka tidak akan menyukai saya.
Jadi untuk menyeimbangkan itu, Anda harus melihat, saya masih punya 20 bulan lagi. Dibandingkan dengan apa yang ada di balik pintu nomor 2, bisa saja dinyatakan bersalah. Mungkinkah? Tentu saja, itu mungkin. Tapi saya ragu. Kasus pihak penuntut runtuh. Itulah sebabnya kita berada di sini hari ini dengan putusan hukuman. Jadi, dengan pengurangan masa tahanan karena berkelakuan baik, Courtney Clenny bisa keluar dari penjara dalam 18 hingga 20 bulan. Dia harus menjalani 5 tahun masa percobaan dengan wajib lapor. Siapapun yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, baik pria maupun wanita, laki-laki atau perempuan, bisa mendapatkan bantuan. Nomor hotline nasional adalah 1-800-799-SAFE. Dan itu saja untuk episode Crime Fix kali ini. Saya Anjanette Levy. Terima kasih banyak sudah bersama saya. Sampai jumpa di sini lagi lain waktu.